Sumber penetapan hukum pada zaman Nabi Muhammad SAW yang pertama yaitu Al-Quran. Ar-Raghib berkata dalam kitab Al-Mufradat, kata Al-Quran pada dasarnya adalah masdar. Kata tersebut memiliki kesamaan sighah dengan kata kufuran dengan rujon. Kata Al-Quran menjadi nama khusus untuk kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Taurat adalah nama kitab yang diturunkan kepada Musa dan Injil merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Sebagian ulama berkata, dari seluruh kitab yang Allah turunkan, hanya kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saja yang menyandang Al-Quran. Kenapa demikian? Karena dalam Al-Quran sudah mencangkup seluruh kandungan kitab-kitab sebelumnya. Bahkan Al-Quran mencangkup seluruh cabang ilmu pengetahuan. Yang kedua, penetapan hukum di Mekah. Penetapan hukum pada fase Mekah yang berjalan selama kurang lebih 13 tahun, fokus pada pembenahan akidah, memperkuat akar-akarnya, dan menjaga kemurniannya. Islam menjadikan dua kalimat syahadat sebagai realisasi dari akidah dan sebagai pintu masuknya seseorang ke dalam pelukan Islam, yang kemudian diberlakukan baginya hukum-hukum Islam tertentu. Ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan pada fase Mekah membahas aspek-aspek di atas. Ia berbicara kepada orang musyrik dengan menggunakan naluri pada ayat-ayat pendek yang memiliki argumen jelas, di mana ayat-ayat tersebut memiliki kaitan erat dengan fenomena kehidupan mereka. Hal itu dilakukan agar bisa mempermudah masyarakat pada masa itu menerima hukum tersebut. C. Penetapan hukum di Madinah. Penetapan hukum di Madinah mengarah pada pembentukan masyarakat dan menetapkan aturan dalam hal kemasyarakatan. Dan langkah pertama yang diambil Rasulullah SAW dalam membangun masyarakat adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar, yang dengannya orang-orang ansar lebih mengutamakan saudaranya dari kalangan muhajirin atas diri mereka sendiri. Yang ketiga, hubungan antara penetapan hukum fase Mekah dan Madinah. Siapa saja tidak akan bisa memisahkan antara tasyrik di Mekah dan tasyrik di Madinah. Karena sesungguhnya tasyrik di Madinah merupakan lanjutan dari tasyrik di Mekah, di mana syariat yang diturunkan di Madinah semestinya sejalur dengan surat-surat yang diturunkan di Mekah. Sebagaimana surat-surat yang diturunkan di Mekah semestinya sejalur dengan surat-surat lainnya yang juga diturunkan di Mekah. Begitu juga dengan surat-surat yang diturunkan di Madinah. Hakikat ini tergambar dalam beberapa bentuk seperti merincikan sesuatu yang global atau mengkhususkan sesuatu yang umum, atau membatasi sesuatu yang mutlak, atau merincikan sesuatu yang belum dirinci, atau menyempurnakan sesuatu yang belum sempurna. Contoh utama untuk masalah ini adalah pokok syariat di mana ia diturunkan untuk menyempurnakan akhlak yang baik dan memperbaiki sebagian ajaran-ajaran Nabi Ibrahim. Gaya bahasa Al-Quran dalam memerintah dan memberi pilihan serta metode dalam menjelaskan hukum. Hukum taklifi terbagi menjadi 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Yang pertama, metode Al-Quran dalam meminta untuk mengerjakan perbuatan. Kalimat perintah yang jelas sebagaimana firman Allah yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat. Dan ayat yang kedua, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Kedua, Al-Quran mengabarkan bahwa amalan tertentu diwajibkan bagi seluruh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Dan yang kedua, yang artinya diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut jika ia meninggalkan harta yang banyak. Kedua, metode Al-Quran dalam meminta untuk meninggalkan perbuatan tertentu. Kalimat larangan yang jelas seperti firman Allah yang artinya, dan Dia, Allah, melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Surat An-Nahl ayat 90. Ayat yang kedua yang artinya, sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu, karena agama akan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu.
Kedua, menunjukkan keharaman sesuatu seperti firman Allah yang artinya, katakanlah, Robku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa. Ketiga, metode Al-Quran dalam memberikan pilihan antara melakukan perbuatan atau meninggalkannya. Yang pertama, lafal halal yang disandarkan atau dikaitkan pada kata kerja, seperti firman Allah yang artinya, dihalalkan bagimu binatang ternak, surat Al-Maidah ayat 1. Yang kedua, mereka menanyakan kepadamu, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, dihalalkan bagimu yang baik-baik, surat Al-Maidah ayat 4. Ayat yang ketiga, pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik, makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka, surat Al-Maidah ayat 5. Kedua, meniadakan dosa dari perbuatan tertentu seperti firman Allah yang artinya, dan barang siapa yang ingin menangguhkan atau keberangkatannya dari 2 hari itu, maka tidak ada dosa pula baginya bagi orang-orang yang bertakwa, surat Al-Baqarah ayat 203. Kedua, namun barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya, surat Al-Baqarah ayat 182. Ketiga, meniadakan larangan atas suatu perbuatan seperti firman-Nya yang artinya, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil, surat Al-Mumtahanah ayat 8. Keempat, metode Al-Quran dalam menjelaskan hukum. Sebagian ayat-ayat Al-Quran yang berkenaan dengan hukum turun dengan format paten sehingga tidak ada lagi kesempatan di dalamnya untuk berijtihad. Seperti ayat-ayat yang menyatakan wajibnya sholat, zakat, puasa, dan ilmu mawaris yang menentukan jatah bagi para ahli. Begitu juga ayat-ayat yang menerangkan haramnya perzinaan, keharaman menuduh seseorang yang suci dengan perzinaan, memakan harta orang lain dengan cara yang batil, membunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat, dan perkara-perkara lainnya yang sudah masyhur di kalangan kaum muslimin ataupun perkara yang wajib diketahui oleh setiap muslim. Sementara sebagian ayat-ayat Al-Quran lainnya tidak menunjukkan maksud yang paten sehingga ia membutuhkan pengkajian dan ijtihad terhadapnya, seperti batasan jumlah usapan kepala saat berwudu dan masalah kewajiban menafkahi wanita yang ditalak 3. Perbedaan antara 2 jenis ayat di atas yaitu bahwa jenis yang pertama seperti akidah adalah sesuatu yang wajib diambil oleh setiap orang, maka siapa saja yang mengingkarinya ia keluar dari agama Islam. Hal ini berbeda dengan jenis yang kedua, di mana jika seseorang mengingkari kesimpulan yang diambil oleh orang lain karena ia telah memiliki kesimpulan atau hasil ijtihad yang berbeda, ia tidak keluar dari Islam selama kesimpulannya tidak keluar dari inti kandungan ayat-ayat tersebut, karena setiap mujtahid mengikuti sesuatu yang menurut pandangannya benar. Berdasarkan jenis yang kedua ini, maka muncullah beberapa mazhab yang disertai pendapat bervariasi oleh para fuqaha. Bahkan terkadang pada satu permasalahan terdapat